Topik ini adalah tips dan trik mengenai bagaimana meningkatkan penjualan di Lazada. Kita menggunakan sudut pandang pelanggan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat pelanggan, yang dalam proses penentuannya pelanggan akan melakukan pencarian produk yang kemudian mereka akan membandingkan produk Anda dengan produk pesaing dengan melihat beberapa kriteria yang nantinya berujung pada keputusan mereka untuk membeli produknya. Untuk itu, Anda harus membuat kesan yang baik dalam produk yang Anda upload sehingga akan meningkatkan kunjungan ke toko Anda dan juga berujung pada keuntungan yang meningkat dari biasanya. Berikut akan dijabarkan faktor-faktornya. Yang pertama adalah membentuk kesan. Bagaimana memastikan pelanggan dapat menemukan produk Anda? Yang salah satu caranya dapat mempermudah pencarian melalui search keyword. Pastikan Anda memilih kategori yang tepat ketika mengupload produk, karena dengan pemilihan yang tepat, maka akan menempatkan produk Anda dalam filter yang tepat, yang nantinya ketika pelanggan memfilter berdasarkan kategori yang mereka cari, produk dengan kategori tersebutlah yang akan muncul. Jangan lupa juga untuk melengkapi seluruh atribut yang diperlukan, karena pelanggan dapat memfilter atribut berdasarkan brand, warna, ataupun atribut tambahan lainnya. Kemudian juga dalam penamaan produk diharuskan menggunakan penulisan sesuai dengan panduan Lazada, yaitu diawali dengan nama brand, kemudian modelnya itu apa, lalu diakhiri dengan warna. Untuk variasi produk, Anda tentunya dapat memasukkan berbagai macam kategori ke dalam toko Anda melalui Seller Center. Kemudian Anda juga dapat melihat produk apa saja yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Untuk Anda yang ingin menjual produk-produk yang sedang dicari oleh pelanggan, Anda dapat melakukan pengecekan melalui posisi teratas dari setiap filter kategori, seperti misalkan portable audio, atau misalkan kategori elektronik rumah tangga dan sebagainya. Kemudian Anda juga dapat mengelompokkan produk-produk Anda yang memiliki model dan jenis yang sama, namun dengan warna yang bervariasi. Caranya adalah dengan cara grouping. Nah, untuk grouping ini, Anda dapat mengumpulkan SKU Lazada dari tiap produk yang ingin di-grouping, kemudian kirimkan list SKU Lazada tersebut dengan email ke partnersupport@lazada.co.id. Kemudian untuk faktor selanjutnya dalam meningkatkan pengunjung adalah bagaimana meyakinkan pelanggan untuk mengeklik produk Anda dibandingkan dengan pesaing. Salah satunya adalah melalui tampilan gambar. Jika Anda lihat gambar berikut dan posisikan diri Anda sebagai pelanggan, pasti Anda akan lebih tertarik dengan produk yang memiliki gambar seperti yang di sebelah kiri dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Dikarenakan tampilannya yang terlihat lebih rapih, seperti gambarnya terlihat jelas dan tampak lebih profesional dengan background yang berwarna putih. Kemudian juga untuk ukuran produk di gambar terlihat 80% dari frame-nya. Karena melakukan pencarian di website, gambar produk akan terlihat lebih kecil sebelum pelanggan tersebut mengeklik produknya. Kemudian untuk gambarnya juga jangan sampai terpotong, karena akan menyebabkan tidak terlihat dengan jelasnya produk yang Anda jual. Selanjutnya, pastikan juga harga produk Anda adalah yang termurah dibandingkan dengan pesaing. Untuk hal ini, Anda dapat melakukan pengecekan harga di toko offline ataupun online, dan tentunya juga dapat mengecek harga melalui website Lazada, apalagi sekarang sudah tersedia fitur untuk melihat harga paling kompetitif melalui Seller Center. Dan yang tidak kalah penting adalah mencantumkan harga diskon. Pelanggan cenderung lebih tertarik terhadap produk yang memiliki harga diskon. Jadi ketika mencantumkan harga diskon juga pastikan selalu memeriksa masa berlaku dari harga diskonnya itu sendiri, sehingga produk Anda akan tetap menampilkan harga diskonnya. Dalam memberikan harga diskon juga harus tetap dalam persenan yang masuk akal, karena untuk Anda yang memberikan diskon hingga lebih dari 80% pada produknya, maka akan ditolak pada saat proses QC, dan tentunya dengan harga diskon yang terlampau tinggi malah membuat pelanggan curiga terhadap keaslian produk Anda. Anda juga dapat memberikan promo produk dengan cara menawarkan berbagai macam promo seperti bundling atau free items. Untuk bundling, Anda dapat menggabungkan beberapa stok ke dalam satu SKU seperti misalnya menjual masker.
Dengan ini Anda dapat menampilkan harga yang lebih murah karena dapat meminimalisir ongkos kirim. Kemudian untuk free items, Anda bisa mengeditnya juga seperti yang ada di contoh, atau dengan memberikan paket menarik seperti misalkan paket kamera beserta dengan perlengkapannya. Selanjutnya untuk membuat pelanggan membeli produk Anda. Apa yang akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk Anda dibanding dengan pesaing? Salah satunya adalah melalui gambar tambahan. Nah, di sini untuk Anda tampilkan gambar yang terdiri dari berbagai sudut, seperti misalkan dari depan, samping, dan juga belakang. Kemudian kalau misalkan untuk produk fashion, itu usahakan juga terdiri dari berbagai sudut. Seperti misalkan baju itu ada tampak dari depan, tampak ketika digunakan oleh modelnya, dan juga untuk tampilan dari samping ataupun dari belakang. Kemudian juga untuk deskripsi produk, buat deskripsi semenarik mungkin, dan Anda bisa menambahkan juga gambar ataupun video di dalamnya. Jadi seperti di contoh, seller tersebut menampilkan video di dalam deskripsi produknya. Kemudian untuk harga, itu juga penting untuk mencantumkan harga yang kompetitif. Jadi seperti di contoh, misalkan Anda menampilkan harga 13.599.000. Nah, di sini ketika pelanggan men-scroll ke bawah, dia akan melihat penawaran lain yang diberikan oleh pesaing Anda. Nah, kalau misalkan harga yang ditawarkan adalah 13.795.000, tentunya dia akan lebih memilih produk Anda karena dari harganya pun lebih murah. Tapi apabila dari penawaran lainnya ini terdapat produk dengan harga yang lebih murah, itu pasti juga dari pelanggan akan berpaling ke toko tersebut. Jadi harga di sini bermain penting dalam penentuan pilihan pelanggan. Pastikan aja Anda mengerti apa itu sistem multi-source. Kemudian juga untuk ketersediaan stok. Lalu perbarui jumlah stok Anda, terutama pada produk terlaris, karena pelanggan tidak dapat membeli produk yang stoknya tidak tersedia. Nah, di sini untuk yang dari Anda yang mengikuti promosi, itu selalu perbanyak jumlah stok Anda sebelum penyelenggaraan promo. Karena untuk produk-produk yang diikutkan ke dalam promo itu pasti akan di-boosting lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang tidak diikutkan. Jadi pastikan aja stok yang Anda sediakan itu memadai. Kemudian juga seller rating sangat mempengaruhi, karena semakin tinggi seller rating yang Anda peroleh, tentunya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membeli produk Anda. Nah, coba saja di sini bandingkan dengan yang hanya memiliki 1 bintang dengan yang 5 bintang. Tentu Anda sebagai pelanggan juga nantinya akan lebih memilih untuk memilih barang yang dijual dengan toko yang memiliki seller ratingnya itu maksimal. Karena pasti dari prosesnya pun sudah diketahui cepat, kemudian juga untuk kepuasan pelanggannya pasti terjamin. Karena di sini untuk perhitungan seller rating itu kan juga berdasarkan dari lamanya pemrosesan, pembatalan, dan juga pengembalian. Kemudian juga Anda dapat menambahkan bayar di tempat sebagai metode pembayaran lainnya. Jadi di sini seperti misalkan ada pelanggan yang tidak memiliki kartu kredit ataupun akun bank. Mereka masih tetap bisa membeli produk Anda dengan cara bayar di tempat. Kemudian berikut adalah contoh produk dengan konversi yang tinggi. Nah, dari filternya sudah terlihat jelas, yaitu dimasukkan ke dalam kategori TV audio, televisi, TV LED, TV LED Samsung. Kemudian juga untuk gambarnya di sini terlihat jelas. Jadi untuk Bapak dan Ibu selalu tampilkan gambar yang jelas. Jangan sampai menampilkan gambar yang ngeblur. Karena dengan tampilan gambar yang ngeblur itu pasti dapat mengurangi minat dari pelanggan. Kemudian juga untuk gambar tambahan di sini terdiri dari berbagai sudut. Dari depan, samping, dan juga belakang. Kemudian juga untuk highlight-nya ini terdiri dari keunggulan dari produknya. Kemudian juga terdapat deskripsi produk ke dalam minimal 1 paragraf. Dan untuk Anda yang ingin menambahkan foto ataupun video, itu bisa dimasukkan linknya aja ketika mengupload produknya di Seller Center. Nah, bagaimana cara memasarkan produk Anda? Di sini salah satunya adalah melalui sosial media. Nah, di sini kan sosial media zaman sekarang tersedia banyak banget nih. Ada Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan lain-lain. Dan juga untuk masyarakat, mereka lagi gila-gilanya sosial media nih zaman sekarang.
Jadi untuk Bapak dan Ibu yang misalkan setelah mengupload produknya di Seller Center, kemudian sudah di QC sehingga tampil di website, mungkin bisa langsung dipasarkan juga ke sosial medianya dengan mungkin mencantumkan foto beserta link Lazadanya dan sebagainya. Kemudian kita juga menyediakan layanan Facebook Shopial. Jadi di sini untuk Anda yang membuka toko di Facebook itu bisa dikoneksikan dengan website dari Lazada. Jadi ketika Anda mengupload produk nih melalui Seller Center, kemudian sudah tampil di website, dan Anda pasarkan melalui Facebook Anda, maka ketika ada pelanggan yang mengeklik produk tersebut melalui Facebook, dia akan langsung terkoneksi masuk ke halaman website dari Lazada. Jadi mereka tidak perlu untuk menunggu konfirmasi dari seller, misalkan barangnya masih tersedia atau tidak, atau tersedia warna lain atau tidak. Mereka bisa langsung lihat aja dari toko Anda yang ada di Lazada. Nah, untuk cara mengkoneksikannya itu sangat mudah. Jadi melalui Seller Center bisa langsung dipilih aja menu produk, lalu diklik Facebook Shop. Kemudian untuk Anda yang tertarik menggunakan Facebook Shopial akan dikenakan biaya Rp200.000 per bulannya. Nah, apabila Anda sudah setuju, bisa langsung diklik aja Access to your shop. Kemudian Anda juga dapat mengikuti promosi yang diselenggarakan oleh Lazada. Jadi setiap bulannya kita akan membuka pendaftaran untuk promosi-promosi yang tentunya nanti akan ditampilkan di Seller Center juga. Dan berikut ada beberapa hasil dari promosi Lazada. Jadi terdapat peningkatan tajam pada saat promosi-promosi tersebut berlangsung. Nah, bagaimana cara mengikuti yang Lazada sediakan? Di sini sangat mudah, caranya bisa langsung dibuka aja sellercenter.lazada.co.id, kemudian bisa langsung dimasukkan email dan juga passwordnya. Kemudian untuk promosi yang sedang dibuka itu akan ditampilkan di halaman utama Seller Center. Nah, di situ tersedia juga untuk waktu tersisanya itu berapa, jadi itu adalah batas pendaftaran dari promosinya. Nah, apabila Anda ingin melihat kriteria dari promosinya, bisa langsung diklik aja ikuti promosi ini. Nah, ini adalah merupakan kriteria dari promosi tersebut. Jadi misalkan untuk produk mobile and tablets itu harus didiskon minimal 3% dari harga yang sudah tampil sekarang. Nah, kalau misalkan Anda sudah setuju dengan kriterianya, bisa langsung diklik aja Select Products for Promotion. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang ada di Seller Center Anda. Kemudian untuk current price, ini adalah harga yang tertera sekarang. Kemudian untuk promo price ini adalah yang sudah dipotong diskon dari kriteria tadi. Nah, apabila Anda sudah setuju, nanti ketika promosi berjalan akan dikenakan harga jual dari promo price ini. Bisa langsung ditentukan aja promo stoknya, kemudian bisa langsung diklik add to promotion. Kemudian nanti untuk produk-produk yang didaftarkan ke dalam promosi, itu akan di QC lagi oleh tim QC, kemudian akan ada dua keputusan antara disetujui atau ditolak. Nah, kalau disetujui, maka produknya nanti akan muncul pada saat promosinya itu berlangsung, tapi apabila ditolak, di sini juga akan tertulis alasan penolakannya itu dikarenakan apa. Mungkin karena kriterianya tidak sesuai, atau mungkin salah kategori, dan sebagainya. Nah, di sini untuk beberapa alasan penolakan di Seller Center itu biasanya karena sempat ada peningkatan harga produk. Seperti misalkan di sini ketika Anda sebelum mendaftar ke promosi itu harganya dikurangin dulu, ditingkatkan dulu, sehingga kalau misalkan nanti di ikut promosi harganya akan kembali lagi seperti semula. Nah, itu biasanya tim QC juga sudah ada data dari harga sebelumnya. Jadi biasanya di situ akan ditolak. Kemudian juga untuk produk yang tidak sesuai, seperti misalkan ada terdapat 2 SKU yang satu lebih murah dan yang satu lebih mahal. Atau untuk konten dari produknya juga kurang baik, atau di sini tidak sesuai dengan yang dijual. Dan juga untuk jumlah stok di sini sangat berpengaruh. Karena apabila jumlah stoknya terlalu sedikit yang diikutin ke dalam promosi, maka biasanya tidak akan disetujui untuk diikutin ke dalam promosi. Nah, Lazada Seller Center juga sudah tersedia di aplikasi handphone.
Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui orderan-orderan yang masuk lebih cepat, itu bisa langsung di-download aja melalui handphone berbasis Android. Bisa dicari melalui Google Play, Lazada Seller Center. Dan ini gunanya hanya untuk memantau aja. Jadi kalau misalkan untuk mengupdate status dan sebagainya, masih diharuskan melalui PC. Nah, jangan ragu juga untuk menghubungi Partner Support Center ke email partnersupport@lazada.co.id atau hubungi 021 806 30211